GOR Tegal Selatan masih di kota Tegal kali ini. Ini menjadi venue dari pekan pertama dan pekan kedua. Setelah kemarin sempat kita berlabuh ke Surabaya sebentar, dan kali ini di pekan keempat kita kembali lagi di GOR Tegal Selatan untuk menyaksikan laga ini. Baru saja kita dengarkan lagu nasional Bagimu Negeri sebagai pembuka untuk laga kedua dari pekan keempat di Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dan inilah 5 pemain pertama yang langsung diturunkan oleh Coach DH. Ada Zakaria, Hasan Zanat, kemudian ada Reza Yamani, Faid Safi, dan juga ada Muhammad Rizky, Hana Putra. Iya, ini adalah best five yang luar biasa yang dimiliki Cosmo dan menjadi tulang punggung dari sederet kemenangan yang mereka catatkan. 5 kemenangan, 5 pertandingan. Dan kita harus mengapresiasi bagaimana penampilan dari Reza Yaman yang tampil sangat luar biasa, dan sekarang dia berada dalam jajaran pencetak gol terbanyak dengan 7 gol. Betul sekali. Sementara 5 pemain pertama yang sudah diturunkan oleh Fafage Banua, ada Iksan Rahadian, Stefanus Aldianto, Karisma Johan, ada Ari Ramdhani, Irfan Maulana, dan juga sang kapten Saidan Syah Lubis. Ya, yang menarik adalah bahwa ini juga tim yang bisa dikatakan mereka baru menjalani 3 pertandingan. Jadi jadwalnya bisa dikatakan agak ada selisih 2 pertandingan kalau dibandingkan dengan Cosmo yang sudah menjalani 5 pertandingan. Betul. Pelatih. Ya, ini adalah coach dari Thailand ya, Pattaya Pimkom tadi ya. Bukan Usman Alatas ya. Bukan. Jadi, ya. Karena kalau Usman Alatas agak Indonesia, Pak. Indonesia. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat bagaimana Fafage sejauh ini penampilan mereka, meskipun mereka bisa dikatakan masih cukup sulit mendapatkan kemenangan. Dari 3 pertandingan mereka 1 kali menang, 1 kali imbang, dan kemudian 1 kali kalah. Tetapi jadwal mereka bisa dikatakan agak cukup berat ya. Seperti misalnya mereka harus sudah bertemu dengan Pendekar United, kemudian mereka juga bertemu dengan Black Steel yang menjadi salah satu pertandingan sangat luar biasa, dan menjadi pertandingan terakhir mereka pada 26 November. Sementara Cosmo bisa dikatakan bahwa sangat mulus perjalanan mereka, termasuk ketika mereka bisa pesta gol ke gawang tim debutan, yaitu Kinantan dengan skor 8-1. Betul sekali. Coach Denny ya, yang diharapkan musim ini bisa memberikan hasil yang lebih impresif, karena Cosmo di musim lalu mereka harus puas di peringkat 4, padahal di pertengahan musim mereka sempat di peringkat 2, dan di musim sebelumnya 2021-2022 bagaimana Cosmo nyaris juara. Jadi bisa dikatakan bahwa tim ini adalah tim yang kompetitif, tetapi memang yang dibutuhkan adalah konsistensi mereka, terutama ketika memasuki di putaran kedua. Nah, itu dia yang menjadi catatan untuk 2 musim yang sudah dilakoni, dan tentu saja pelatihnya juga Coach Dini Handoyo semuanya ya. Pertandingan yang akan segera kita saksikan, dan bagaimana tadi di laga pertama ketika Black Steel juga mampu memenangkan pertandingan sehingga poin mereka bertambah jadi 3 poin. Jadi sekarang mereka mengantongi 10 poin, sudah ada di, bisa saya bilang adalah the big four untuk sementara ini. Sementara Cosmo JNE yang ada di posisi pertama saat ini sudah mengantongi 15 poin, dan Fafage Banua saat ini baru mengantongi 4 poin, 1 menang, 1 seri, dan 1 kalah ya. Ya, kalau kita kalkulasi misalnya taruhlah kita samakan dengan 5 pertandingan, 2 pertandingan bisa dimenangkan, maka poinnya akan masuk ke area 5 besar, Bu. Kalau kita hitung-hitungnya dalam kondisi normal ya, karena akan ada penambahan 6 poin, berarti mereka bisa mendapatkan 10 poin. Jadi kalkulasinya adalah masih ada potensi, karena penampilan mereka juga bisa dikatakan tidak terlalu buruk, hanya baru 1 kekalahan, tapi kekalahan pun didapatkan ketika menghadapi tim elit seperti Black Steel, dan kemudian imbang menghadapi Pendekar. Iya, 2 kali 20 menit pemirsa di laga kedua dari pekan keempat Liga Futsal Profesional. Cosmo JNE yang saat ini mengenakan jersey berwarna kuning, sementara dari Fafage Famos yang saat ini mengenakan jersey berwarna putih. Menjadi laga yang sangat mengasyikan untuk Anda tonton, khususnya bagi Anda pecinta futsal Indonesia. Babak pertama sudah dimulai kali ini. Kita masih 0-0. Sebuah sepakan tadi yang masih bisa diblok dari pemain Fafage.
Kembali kali ini sebuah serangan balik coba dilakukan. Terlalu mulus tadi. Seorang penyerang bisa melakukan tembakan karena ada hambatan kehalauan dari seorang anchor tadi yang coba dilakukan. Kembali kali ini pressing itu coba dilakukan oleh Cosmo JNE. Favage sebenarnya memiliki modal yang bagus ya, karena mereka menjadi juara di turnamen pramusim ya Bung ya, dan saya pikir itu menjadi salah satu bukti bagaimana tim ini cukup siap, tim yang merupakan bisa dikatakan merger dalam tanda kutip dengan Famos, dan ini juga membuat mereka menjadi tim yang bisa mengganjal laju dari tim-tim yang mungkin bisa diprediksi menjadi juara. Taruhlah seperti ketika mereka menahan imbang Pendekar di pertemuan di laga kedua mereka, padahal mereka sudah 2 kali tertinggal. Mereka tertinggal 1-0, kemudian 1-1, mereka tertinggal 2-1 sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Jadi mereka juga punya mentalitas. Kali ini sebuah serangan yang coba dilakukan oleh Cosmo JNE. Kick-in kembali dimulai. Untuk melakukan sirkulasi di area pertahanannya sendiri kali ini, dan langsung saja sebuah long pass tadi coba dilakukan, namun tampaknya masih terlalu deras dan coba diantisipasi oleh sang kiper dari Favage, Iksan Rahadian. Kembali sebuah serangan coba dilakukan, lagi-lagi bisa diputus tadi. Terus pergerakan dari Ali Abedin. Coba untuk mengancam namun masih bisa diminimalisir. Fahid tadi ya. Fahid Safi. Ini seperti CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali ya Bung ya. Kembali sebuah peluang. Masih bisa digagalkan tadi. Mojtaba Hasanizat. Ini juga pemain yang baru didatangkan oleh Cosmo di musim ini ya. Betul, dan pemain yang baru juga berada di Liga Futsal Indonesia ya. Dan kemarin dia bagaimana ketika debut dia berhasil mencetak 1 gol. Jadi salah satu poin yang sangat penting dari perjalanan musuh. Hampir tadi sebuah peluang yang sangat baik tadi. Zakaria. Tadi hampir tadi kalau kita lihat bagaimana Zakaria. Sayang masih mengenai Mister Gawang. Racing garis tinggi yang dilakukan oleh Cosmo. Kali ini Mojtaba. Long pass coba dilakukan. Dibiarkan saja dan kick in kali ini untuk Cosmo JNE. Kembali Mojtaba. Cipas coba dilakukan. Kerjasama yang kurang apik tadi. Kembali permainan coba dikuasai oleh Favage Famos kali ini pemirsa. Ali Abedin. Afif Rizky mencoba kombinasi. Namun sayang tadi sebuah sepakan dari Ari Ramdhani. Ya, pelan-pelan kita lihat bagaimana Favage juga memberikan pressure ke area defense dari Cosmo. Kita saksikan sebuah tembakan yang cukup berbahaya. Attempts pertama yang dilakukan oleh Favage. Kembali Ari Ramdhani. Melesat sendirian dan mencoba untuk menembak dari tengah lapangan tadi. Dua peluang yang coba dimanfaatkan oleh Ari Ramdhani masih melebar. Baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Kembali kali ini Cosmo JNE masih belum bisa keluar. Kembali bisa dihalau dan bola direbut oleh Favage. Fall. Pelanggaran jelas sekali. Iya, bagaimana Fahid dengan sangat cerdik menurut saya ketika dia terlambat dan sedikit mengangkat kaki jelas di sini ya. Sebuah fall memang. Dan langsung pelanggaran. Ready pertama bagi Favage Famos. Ada Diego Rodrigo. Ya, akhirnya kali dimasukkan kali ini. Hati-hati Diego ini pemain yang sangat baik ketika melakukan tendangan bebas ya, free kick ya. Dan dari 2 gol yang diciptakan, 2 diantaranya dari gol yang diciptakan, 2 diantaranya berasal dari free kick seperti ini. Tendangan keras, mantan pemain dari Black Steel ya. Top skor di 2021 dan 2022, di musim 2001-2022. Ancang-ancang kali ini Diego Rodrigo.
Masih mendapatkan blok tadi dari barisan pertahanan Cosmo JNE. Cukup apik kali ini penampilan dari Mojtaba untuk bisa menghalau atau memblok tembakan-tembakan dari para pemain Favage. Kembali Ali Abidin. Coba dicuri namun kembali bisa direcovery dengan apik. Namun sebuah perebutan bola yang berujung kepada pelanggaran tadi dilakukan. Dan kali ini bola diberikan kepada Favage Vamos. Masih cukup hati-hati kedua tim ya, Bung. Kalau kita lihat bagaimana memang keduanya masih seperti menjajaki, masih seperti melihat terlebih dahulu karena ini memang bisa dikatakan secara kualitas juga tidak terlalu berbeda jauh, terutama dari sisi pemain asingnya ya. Betul. Sama-sama mereka punya kombinasi pemain asing yang sudah merasakan bagaimana atmosfer di Liga Futsal Profesional. Iya. Kita lihat. Diagonal pass tadi yang terlalu deras dari Ali Abidin. Ada peluang yang masih bisa dihentikan oleh Cosmo JNE. Dan kalau kita lihat bagaimana rekor pertemuan mereka di 2 laga dari musim lalu, semuanya Cosmo JNE mengalami kekalahan ya. Betul. Ini menjadi salah satu alasan kenapa bagaimana perjalanan mereka yang di pertengahan musim sebenarnya cukup bagus. Mereka menempati peringkat kedua, tapi di akhir musim mereka justru kemudian terlempar dari peringkat 3 besar ya. Mereka berada di bawah dari Black Steel di musim lalu. Dari 22 pertandingan mereka hanya mendapatkan 8 kemenangan. Kembali gelar serangan coba dilakukan oleh Cosmo JNE, namun ada pressing tinggi, pressing ketat yang dilakukan oleh Favage sehingga tidak memudahkan para pemain Cosmo ini untuk bisa memprogresi atau mensirkulasi bola. Kesulitan mereka untuk bisa keluar dari area pertahanannya sendiri. Masih sulit ya, masih sulit mengembangkan. Kedua tim juga sepertinya bagaimana mereka belum sepenuhnya berkembang dari sisi permainan. Balik penguasaan Cosmo JNE. Masih belum bisa keluar dari tekanan yang diberikan oleh Favage Vamos. Dimana permainan saat ini sudah berjalan hampir 5 menit. Di babak pertama, Diego Rodrigo dan kali ini sepakan pertama dari Irfan Maulana. Ya, attempt pertama dari Favage melalui Irfan Maulana dengan kaki kiri tadi. Kita saksikan bagaimana kombinasi dan kemudian back heel yang dilakukan oleh Rodrigo menciptakan peluang yang sangat baik untuk kubu Favage. Ya. Wah, kembali Diego. Counter attack cepat kali ini dari Cosmo coba dimanfaatkan, namun sayang sekali Dewa Rizky masih belum bisa untuk memaksimalkannya tadi. Ya, sebuah peluang juga yang dimiliki oleh Dewa Rizky, pemain yang juga memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Salah satu pemain yang bisa dikatakan sempat mendapatkan predikat sebagai pemain masa depan. Betul. Karena sudah menjadi bagian dari sebuah timnas ketika usianya masih 21 tahun. Kali diagonal pass kali ini Dewa Rizky di sisi kanan. Flank to flank coba dilakukan. Sebuah skema serangan yang dilakukan oleh para pemain Cosmo JNE. Kembali mendapatkan high press tadi dari Diego, namun kembali kali ini. Hampir tadi ya. Ada Setiawan tadi maksudnya. Iya. Diego Rodrigo melebar ke sisi kanan dan sebuah sepakan yang masih bisa terblok tadi. Dua tim yang sama-sama melakukan open play, permainan terbuka bagi Cosmo maupun Favage, yang tentu saja bagi Favage mereka mempunyai rekor pertemuan yang baik, walaupun saat ini Cosmo memang sedang on fire superior ya. Betul. On fire, betul sekali. Sangat superior karena mereka belum tersentuh kekalahan dan kemudian mereka selalu bersenang-senang dengan gol yang mereka dapatkan. Iya. Terutama ketika menghadapi tim debutan seperti Nantan kemarin di luar biasa ya. Kalahkan 8-1. Tembakan kali ini dari Aji Satria Pratama. Ya, attempt pertama yang dimiliki oleh Cosmo JNE setelah tadi berputar-putar mencoba untuk menciptakan peluang, membuka ruang. Akhirnya Aji memiliki kesempatan tembakan keras tadi. Iya. Reaksi yang brilian dari Iksan Radian tadi. Kembali terlepas kali ini. Iksan Rahadian. Respon yang sangat cepat untuk bisa menghalau tembakan-tembakan dari para pemain Cosmo JNE tadi. Pembela gawang yang luar
biasa sejauh ini penampilan di 7 menit pertamanya. Kembali masuk, diagonal kembali dilakukan, namun terlalu tinggi, terlalu curam tadi maksudnya kepada Diego Rodrigo. Diego Rodrigo, pemain yang memiliki reputasi yang cukup bagus, terutama bagaimana penampilan dia sejak berada di Indonesia, memperkuat beberapa tim Indonesia, terutama ketika di tahun 2021-2022 dengan 26 gol dia menjadi pencetak gol terbanyak. Dan musim lalu meskipun dia gagal menjadi top skor, tapi setidaknya dia bisa mencetak 2 digit gol dengan 18 gol yang dilesakkan. Ya. Bawah Evan ya. Betul. Zakaria, kali ini hasil kembali bisa dicuri. Kembali Fafage Famos mencoba peruntungannya dari sisi kanan. Oh, lagi-lagi sebuah tindakan yang lugas kali ini dari sang top skor sementara Reza Yamani. Ya, halo. Sebuah sliding dari Reza Yamani yang sepertinya memang musim ini musim yang bagus di awal-awal buat Reza. Karena kalau kita lihat ini menjadi salah satu start terbaik sejak dia masuk ke karir profesional. Biasa walaupun saat ini di Tegal, tapi kita lihat di suasana betul di Tegal banyak sekali supporter dari Cosmo ya. Betul. Ya sekali Gor Tegal Selatan yang berkapasitas kurang lebih 3.000 venue bagi Liga Futsal Profesional di musim ini. Diego mendapatkan pengawalan ketat tadi dari Mojtaba Hasanezad. Ruang sedikit pun bagi Diego karena memang ini seorang predator yang sangat-sangat membahayakan. Fahid Safi, Fahid tuh. Kali ini peluang yang mengancam dari Cosmo masih belum bisa tepat sasaran. Iya, Fahid ini adalah tipikal pemain yang bisa dikatakan cukup setia ya bersama dengan Cosmo, termasuk Cosmo juga setia menunggu sampai dia benar-benar bisa pulih. Betul. Karena sempat musim lalu dikontrak tapi karena cederanya tidak kunjung pulih dan akhirnya musim ini bisa kembali lagi. Dan sekarang ditopang oleh kemampuan dari bisa dikatakan sebagai predator musim gol di Liga Futsal. Nutmeg kali ini Ali Abedin. Masih bisa digagalkan tadi. Kembali sebuah serangan balik cepat coba dilakukan. Diego Rodrigo kali ini. Ali Abedin. Sangat baik sekali. Ya. Diego Rodrigo. Balik melebar. Sayang sekali tadi back heel dari Ari Ramdhani. Masih terlalu lemah. Hati-hati Fafage. Hati-hati juga Cosmo ya dengan apa yang kita saksikan sekarang ini. Sangat luar biasa karena kedua tim menerapkan permainan yang sepertinya menurut saya terlihat sama ya. Bagaimana mereka juga melakukan counter, mereka juga transisi mereka juga cukup bagus juga. Dan ditambah lagi kekuatan terbaik mereka diturunkan dengan pemain-pemain asing yang mereka miliki. Iya. Dua-duanya memiliki kualitas dan punya pengalaman di Liga Futsal Profesional. Betul. Ini dia. Tampak ada sedikit protes kali ini dari Mojtaba. Dia mengira ada sebuah handsball tadi dari salah satu pemain Fafage. Iya. Lihat kali ini. Mojtaba sepertinya meminta official untuk melihat review ya. Iya. Tadi karena dia sangat yakin bahwa bola itu mengenai tangan. Dilihat bagaimana Mojtaba secara mengejutkan melakukan sebuah tembakan keras tadi. Betul. Zakaria kembali, Fahid Safi. Wow, beberapa peluang beruntun diciptakan oleh Cosmo. Bagaimana struktur pertahanan dan reaksi dari sang kiper juga apik kali ini ditunjukkan oleh Fafage Famos. Lagi-lagi. Jangan mendatar dari Mojtaba masih bisa diberikan oleh Iksan Rahadian tadi. Dua-duanya masih mengalami keberuntungan untuk melakukan finishing ya. Betul, karena dua-duanya juga memang melakukan permainan yang hampir mirip ya secara taktik ya. Bagaimana mereka sama-sama berani bermain terbuka. Mereka juga beberapa kali melakukan tembakan-tembakan yang jelas itu harus diantisipasi oleh kedua pelatih supaya mereka tidak kecolongan. Iya. Balik direbut oleh Cosmo, namun coba direbut kembali oleh Diego Rodrigo tadi. Sepertinya ingin meningkatkan tempo bermain. Betul. Untuk
berburu cetak gol kali ini. Sebuah aksi dari Stefanus Saldianto Karisma Joan tadi. Lebih ke Cywar sebenarnya Stefanus ya. Oh, baik sekali. Stefanus dari pass yang kembali belum bisa dioptimalkan karena tidak ada penempatan pemain tadi yang cukup. Kali ini Cosmo JNE melakukan build-up serangan. Dewa Rizky. Gustiawan juga sudah dimasukkan. Reza juga sudah ada, Reza Gunawan. Ya. Wow, masih belum on target. Banyak tembakan yang dilakukan oleh Cosmo sejauh ini belum semuanya on target ya. 2 diantaranya tadi berhasil diblok oleh pemain-pemain dari Favage. Bisa dikatakan secara peluang kedua tim ini sama. Dan secara penguasaan bola juga tidak terlalu jauh sebenarnya. Ini yang jelas kadang dengan tipikal permainan seperti ini, maka kesalahan kecil bisa sangat berdampak yang besar kepada kedua tim. Iya. Dewa Rizky, Aji Satria Pratama. Reza Gunawan kembali pada Aji. Ruang lebar, sirkulasi bola masih coba dilakukan oleh para pemain Cosmo kali ini. Oh, Reza Gunawan kembali sebuah peluang. Andri Gustiawan akhirnya berhasil membuka skor bagi Cosmo JNE. Sebuah kerjasama kombinasi yang begitu apik, build up dari bawah para pemain Cosmo yang akhirnya kali ini Reza Gunawan dan diakhiri oleh Andri untuk membuka skor keunggulan bagi Cosmo 1-0 di babak pertama. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana keputusan yang sangat cerdik dari Gunawan untuk memberikan assist kepada Andri Gustiawan tadi. Dia masih sempat melihat situasi, melihat bahwa Andri Gustiawan dalam kondisi kosong dan disitulah dia mengirimkan umpan kepada Andri Gustiawan dan kemudian dieksekusi oleh Andri Gustiawan, membuat Cosmo unggul 1-0 sejauh ini. Akhirnya Cosmo JNE ini berhasil unggul sementara atas Favage Vamos dengan cara yang memang cukup susah ya mereka untuk bisa menembus atau menggetarkan jala dari Iksan Rahadian, namun akhirnya masuknya seorang Andri tadi bersama dengan Reza Gunawan masih membuka keran gol bagi Cosmo JNE. Dilakukan dan bola sudah terlanjur keluar tadi. Favage Vamos. Iksan press coba dilakukan. Kali ini Zaidan Syalubis masih mendapatkan pengawalan ketat tadi dari Dewa Rizky. Ya, legend. Kalau kita lihat bagaimana kapten tim dari Favage ya. Ya. Kali dong. Penyelamatan yang gemilang dari sang penjaga gawang Cosmo JNE, Rizky Hana. Luar biasa ya bagaimana refleks yang diperlihatkan oleh Rizky. Kita lihat satu tangan tadi Rizky. Tipis memang sempat menyentuh tangannya sehingga bola berbelok arah tadi. Super save yang dilakukan oleh penjaga gawang Cosmo JNE. Luar biasa. Dan dia bisa menghalau tembakan dari Irfan Maulana tadi nampaknya. Pojok. Oh, masih bisa diredam kembali kali ini. Sebuah serangan balik cepat coba dilakukan dan poin intercept yang apik dari Irfan Maulana untuk menghentikan soloran tadi. Zakaria Anwar. Kebutuhan kali didapatkan oleh Cosmo. Bikin dilakukan. Coba ke belakang. Kali ini coba dilakukan Reza Gunawan. Wow. Sangat baik tadi ketika Reza Gunawan menahan bola, kemudian dengan melakukan fake kick tadi dan akhirnya dengan kaki kirinya melakukan sebuah attempt. Gerak tipu yang baik yang diperlihatkan oleh Reza tadi. Iya. Menciptakan peluang untuk dirinya sendiri.
Adiana sang sniper yang kali bergabung dengan Favage. Kembali Ali Abidin. Adiana diagonal pass masuknya tadi kepada Ali Abidin namun terlalu deras. Ali juga telah mengantarkan, dulu namanya masih Famos Mataram ya. Betul. 3 kali beruntun menjadi juara. Ya, luar biasa memang ya, loyalitas ya. Memang ada beberapa, kalau kita lihat justru pemain-pemain asing mereka lebih cenderung untuk berada dalam satu tim ya. Jarang mereka pindah-pindah ya. Mungkin karena faktor komunikasi, kenyamanan, dan kemudian jelas mungkin mereka merasa nyaman di satu tim itu. Sehingga jarang sekali pemain asing memutuskan pindah. Kalaupun mereka misalnya pindah lebih karena faktor apakah memang masih dipakai pelatih atau tidak. Atau kemudian ada pergantian pelatih di tim yang sebelumnya dibela. Betul. Sama seperti ketika bagaimana Rodrigo pindah juga karena faktor ada pergantian dari kursi pelatih ya Bung. Ya. Balik Diego Rodrigo kali ini. Oh, umpannya berhasil dihentikan dan kali ini counter attack yang masih belum bisa dimaksimalkan oleh Zakaria Anwar. Sayang sekali ya Zakaria, tadi situasinya sudah 3 lawan 1. Zakaria juga dalam posisi yang kosong. Iya, kembali Fahad Syafi'i. Kemudian yang api dari Ali Abidin, kali ini kembali Ali Abidin. Lebih nyaman para pemain dari Cosmo sekarang ini ketika mereka sudah unggul dengan skor 1-0. Iya. Kombinasi mereka berjalan, paket satunya juga jalan, paket duanya juga bisa bermain dengan sama baiknya. Betul. Tampil lebih rileks sama. Betul. Oh, Diego Rodrigo, ouch. Sayang sekali. Kombinasi 1-2-nya terlalu keras tadi. Setelah mereka saat ini unggul, Cosmo juga tampak lebih nyaman untuk memainkan bola, tidak terlalu tergesa-gesa, dan justru memberikan pancingan untuk para pemain Favage untuk masuk ke area pertahanan ya. Betul, dan Favage tidak merespon itu ya, karena mereka sudah kebobolan 1 gol. Tadi mungkin kalau situasinya ketika 0-0, ya. Favage cenderung untuk mencoba untuk melakukan pressing di depan ya. Tapi sekarang mereka menunggu, tidak mau terpancing. Wahid, hampir saja tadi. Orang bilang dari Iksan, kembali kali ini sebuah holding the ball dilakukan dan kira-kira bagaimana Ali Abidin bisa menggocek bola dengan sangat luar biasa, dengan sangat lihai di area pertahanan yang tadi, kepercayaan yang tinggi dari seorang Ali Abidin untuk bisa keluar dari tekanan Cosmo JNE tadi. Kembali Ali Abidin. Dari sisi kanan kali ini mencoba menusuk ke tengah. Diego Rodrigo yang dituju masih mendapatkan pengawalan ketat dari Mojtaba Azan Izat. Bukan 1-0 masih tercetak kali ini untuk keunggulan Cosmo JNE. Gol dari Andri Kustiawan di menit ke-9 tadi pemirsa. Permainan sudah berjalan hampir 15 menit babak pertama. Cukup cepat kalau kita lihat ya Bung, sangat efektif sekali bagaimana permainan dari kedua tim ini. Misalkan 6 menit waktu babak pertama. Jadi dia. Irfan Maulana. Balik pada Ali. Langsung ke depan. Irfan kali ini. Diego yang dituju. Sayang sekali. Komunikasi tadi yang terjadi antara Irfan dengan Diego. Overhit tadi tampaknya dilakukan oleh Irfan. Andri sudah kembali masuk. Ini bisa dikatakan paket kedua ya Bung ya. Karena Andri, kemudian juga ada Reza Gunawan. Ali Abidin. Tadi Favage masih cukup kesulitan untuk bisa coba menyelesaikan peluang yang mereka lakukan. Oh, Diego Rodrigo ada perebutan tadi foul. Reza Gunawan kali ini dan kartu kuning pertama dikeluarkan oleh sang wasit. Nah, tadi ada upaya untuk menghentikan Reza Gunawan. Betul. Dadang Prasetyo atau Diego kali ini yang mendapatkan kartu kuning. Diego tadi sepertinya Diego, ya. Kalau kita lihat dari si ekspresinya, Diego yang ekspresinya bahwa dia merasa bahwa dia mendapatkan kartu kuning ya.
di sebuah kesalahan tadi karena memang passing yang tanggung sehingga justru berhasil hampir bisa direbut oleh Reza tadi. Oh, Dadang Prasetyo. Tapi yang ekspresi kecewa tadi kalau kita lihat justru Diego ya. Diego, bener. Tapi Dadang yang mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan siang hari ini. Pendukung dari Cosmo luar biasa. Mungkin sekalian mereka merasakan atmosfer mudik ya. Iya. Menuju penghujung akhir tahun. Liburan akhir tahun. Iya. Mojtaba kali ini. Taker coba dilakukan. Oh, ada bola muta. Namun sayang belum berhasil dimanfaatkan. Lagi-lagi Andri Kustiawan tadi. Dan kita lihat bagaimana posisi dari Andri yang berdiri bebas. Betul ya. Karena memang dia berada di belakang dari pemain ini ya. Pemain terakhir dari Favake tadi ya. Iya. Dari free posisinya. Salah pengertian kali ini. Sebuah serangan cepat coba dilakukan oleh terlalu deras. Cosmo. Hati-hati dengan Favake yang tampaknya beberapa kali mereka salah melakukan passing dan ini betul berujung pada counter attack dari Cosmo walaupun memang belum memberikan gol tambahan bagi mereka. Belum efektif ya Cosmo sebenarnya ya. Wah, lagi-lagi serangan passing dan kali coba dimanfaatkan oleh Cosmo. Dewa Rizky. Terlambat tadi Dewa Rizky. Terlalu lama dia tidak menyadari bahwa ada Ihsan yang mencoba untuk melakukan intercept tadi Dewa. Kita lihat. Iya. Ya. Memutar terlebih dahulu ya sebenarnya Dewa ya tadi ya. Sempat melihat posisi dari Andri sehingga dia tidak menyadari bahwa Ihsan sudah bergerak di sana. Wasit tidak menganggap sebagai sebuah pelanggaran. Betul, karena memang ini sebenarnya memang sama-sama untuk mengambil bola tadi. Iya. Ini dia Dewa Rizky yang tadi kita sebut sebagai pemain yang memiliki karir bagus di usia masih muda. 21 tahun tapi sudah dipanggil untuk timnas senior di Piala AFF tahun 2022. Seperti kita lihat tadi di suasana di tribun dari GOR Tegal Selatan dan kali ini Favake FC meminta time out. Apa yang harus mereka lakukan di sisa pertandingan yang ada menuju babak pertama usai karena saat ini mereka masih tertinggal 0-1 dari Cosmo JNE. Tadi kita melihat Pataya yang kalau di SP sebenarnya asisten pelatih ya. Pataya Peko memang ini adalah pelatih. Kalau kita lihat secara reputasi, dia pelatih yang memang memiliki CV yang sangat luar biasa. Dia pernah menangani timnas Thailand, kemudian timnas Vietnam, kemudian juga pernah menangani timnas Thailand wanita. Dan dia juga menangani beberapa klub elit Thailand yang menunjukkan bagaimana dia adalah pelatih yang punya CV yang bagus. Tapi sejauh ini kalau kita lihat dari daftar susunan pemainnya, pelatih utamanya tentu saja adalah pelatih Usman Alatas yang di musim lalu dia menjadi asisten pelatih. Iya, asistennya Sahin Karmadi. Betul, dan Sahin Karmadi sekarang menjadi direktur teknik ya kalau kita baca beberapa referensi yang ada. Iya. Kembali permainan dilanjutkan kali ini Ali Abidin. Favake Famos mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan tekanan masih mereka berikan kepada Cosmo JNE. Bola yang ngambil dari Ali Abidin. Entah tadi antara passing atau sebuah tembakan langsung tadi ya. Passing, Bu. Passing ya? Iya, karena Ali Abidin sebenarnya memang tahu bahwa ruangnya ketutup. Tapi di situ dia sudah melihat posisi dari Rodrigo ya. Tapi hanya memang terlalu tinggi tadi. Kalau ceritanya akan lain, kalau tadi misalnya Rodrigo bisa mengenai bola atau bola bisa mengenai kepala dari Rodrigo, arahnya bisa berbelok. Iya, Reza Gunawan. Ada di side tapping dari sebuah transisi menyerang dari Cosmo JNE. Kembali Ali Abidin. Coba melebar kali ini. Afif Rizky. Ali Abidin dari sisi kanan. Masih Ali. Lagi-lagi pemain yang sering melakukan cut inside ya. Kalau kita lihat dari sepak bola bagaimana dia melipir dari sisi dari flank ya. Dari kemudian masuk ke dalam. Berbahaya Rodrigo.
Tidak boleh diberikan ruang tembak memang kalau Rodrigo, karena terutama dari bola-bola kick yang seperti tadi. Iya. Dan ini pemain yang memang secara akurasi tembakan juga sangat baik, sangat keras sekali tembakan yang dimiliki. Betul. Kembali Diego Rodrigo. Ini tampaknya Coach Pataya menginstruksikan untuk para pemainnya bisa menembak dari luar ya. Iya. Dari jarak jauh. Tapi agak memaksakan diri tadi karena Afif sempat memperlihatkan ekspresi kecewa karena Afif juga posisinya lebih kosong ya. Yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini adalah agak lebih bersabar, terutama ketika sudah berada di dekat gawang dari Cosmo untuk Favage. Oh, sayang sekali Ali Abidin. Kembali dari berhadapan dengan kiper, namun kali ini tendangannya masih bisa dihentikan oleh Rizky Hana. Salah satu peluang terbaik yang dimiliki oleh Ali Abidin tadi, bagaimana dia dengan ruang yang begitu terbuka. Banyak sekali tembakan yang belum efektif ya Bung. Betul sekali. Deadlock yang terjadi di tubuh Favage Vamos. Tampaknya mereka sambil mencari peruntungan kali ini. Berbahaya Faiz Safi tadi. Kembali Ali Abidin. Coba dibayang-bayangi oleh Mojtaba, masih bisa dihentikan kali ini tampaknya dengan struktur blok yang rendah dari para pemain Cosmo. Dan kita lihat, coba dilakukan. Time out ya sepertinya, diambil oleh Cosmo berarti ya Bung ya. Betul. Sejauh ini sebenarnya pertandingan bisa dikatakan berjalan dengan imbang ya. Artinya bahwa Cosmo juga bermain dengan sangat baik, kemudian Favage juga bermain dengan sangat baik. Kalaupun tadi tertinggal atau kemudian Favage tertinggal 0-1, lebih karena memang situasi dan kondisi di mana Andri Kustiawan berada dalam posisi yang sangat tepat. Menerima bola rebound. Komunikasi, penjaga gawang meminta fokus. Jelas memang untuk seorang pemain baru butuh adaptasi ya. Kesepamaman dari sisi bahasa atau kemudian gestur dari rekan-rekannya. Betul sekali. Chemistry itu butuh proses ya. Betul. Apalagi ini baru awal musim ya, baru berjalan 6 pertandingan dan 3 pekan. Pekan ketiga sehingga pasti masih butuh waktu. Tetapi bahwa pemain asing dari Cosmo menjadi tulang punggung adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibantah. Reza Yamani kembali kepada Mojtaba, langsung ke depan kali ini, masih bisa dihalau. Ada pelanggaran tadi terlebih dahulu, tarikan dari Afif Rizky kepada Mojtaba. Berusaha untuk merebut bola. Afif Rizky ini juga pernah menjadi bagian dari timnas Under 20, kemudian dia juga pernah menjadi bagian dari tim Cosmo ketika masih bersama dengan Cosmo. Kita lihat sangat kuat dari tarikannya dan sangat baik juga bagaimana usaha yang dilakukan Mojba untuk bisa menutup ruang dari Afif. Sayang sekali, belum akurat tadi long passing untuk dilakukan oleh Rizky Hana. Bola keluar dan kali ini kicknya dari Favage Vamos. Berupaya penuh untuk bisa menusuk. Catatan dari Cosmo JNE. Afif Rizky dari sisi kiri kali ini. Ali Abidin masih belum bisa keluar. Ini kalau one on one juga tampaknya mereka kesusahan ya. Betul. Karena sebenarnya sudah tahu betul ya bagaimana karakter dari masing-masing pemain ya, terutama bagaimana karakter dari Ali Abidin ya. Jadi ketika Ali Abidin main posisi flank, pasti pergerakan akan banyak untuk menggeser bola ke dalam ya, melakukan cutting. Jadi itu sudah ditutup juga ruang tembaknya, terutama bagaimana supaya Ali tidak bisa menggunakan secara maksimal kaki kirinya. Berbahaya sebuah peluang kali ini Reza. Lagi-lagi Ihsan. Namun Reza tampaknya masih berupaya dan kembali bisa digagalkan kali ini. Reza Yamani tadi dan sebuah counter attack spasial ini dari Favage. Sayang sekali peluang yang berhasil bisa digagalkan atau momentum yang kali ini harus hilang dari sebuah pergerakan cepat, transisi cepat dari Favage tadi. Iya, tapi kalau kita lihat tadi sebuah peluang yang sangat luar biasa yang dimiliki ya. Reza Yamani tadi sudah tinggal berhadapan dengan Ihsan, tapi Ihsan berdiri dalam posisi yang tepat untuk melakukan blok dan menghadang tembakan dari Reza Yamani. Betul. Sementara kita lihat karyawan dari JNE. Iya.
Kalau ini area Tegal juga ada ya yang Ada itu, Mas. Emang JNE memberi mereka dalam ketika Cosmo melakukan preskon dan memperkenalkan skuadnya, memang ada sebuah komitmen besar ya untuk bisa terlibat dalam pengembangan olahraga futsal di Indonesia ya. Betul. Dan itu dibuktikan dengan bagaimana Cosmo ini selain merekrut pemain asing, dan kita lihat ini replay sepertinya. Kalaupun ada, apakah memang ada Pelanggaran ya. ada gangguan memang dari ya. area bidding terhadap Reza Yamani. Betul. VAR ini. Dan sepertinya mungkin foul ya. Karena keputusan wasit. Oh, bukan. Bukan sebuah pelanggaran. Challenge yang dianggap clear ya. Tidak ada pelanggaran di sana. Tampak karena tidak ada pelanggaran, makanya tadi itu menari-nari para Selebrasi ya. selebrasi dari pendukung Cosmo JNE. Video replay yang sudah ada di Liga Pusat sejak musim lalu ya. Ya. Dan ini jelas membantu ya beberapa keputusan dari wasit ya, untuk mereka bisa melihat kembali tayangan dan mengambil keputusan ulang, karena momentum itu kan cepat ya. Betul. Sehingga pasti keputusan juga pasti akan sangat terpengaruh pada keputusan pertama, tapi begitu melihat video akan ada kesempatan untuk bisa melihat lagi dan mengingat kembali secara regulasi. Iya. 1 menit 22 detik. Laga akan segera berakhir di babak pertama kali ini. Cosmo JNE masih unggul 1-0, belum ada gol tambahan. Kembali Favage, Diego Rodrigo, dan kali ini sebuah peluang. Oh, masih bisa digagalkan dan akhirnya. Wow. Nampaknya memang bukan sebuah gol kali ini yang terjadi, tapi akhirnya berhasil disahkan. Sebuah gol penyama kedudukan yang dilakukan oleh Afif Rizky. Ya. Dan kita lihat bagaimana kerja keras ya, dan sangat luar biasa. Terbuka memang ruangnya tadi kalau kita lihat, sehingga Irfan Maulana berada dalam posisi yang kosong sebelum melakukan tembakan. Tapi masih sempat diblok. Kita lihat masih sempat dibelokkan mengenai tiang, dan disinilah kemudian diambil oleh Afif ya. Betul sekali. Dan Afif melakukan selebrasi minta maaf sepertinya. Artinya bahwa memang dia masih ada hubungan emosional yang luar biasa. Nah, karirnya juga pasti dibangun dari Cosmo. Ya. Masih baik. Gol penyama kedudukan dari sang mantan pemain, sehingga membuat kedudukan bagi kedua tim kali ini kembali imbang di penghujung laga pertama kali ini, pemirsa. Laga kedua dari pekan keempat Liga Futsal Profesional 2023-2024. Ini saya katakan bahwa sebenarnya secara permainan masih berimbang ya. Kalaupun tadi gol tercipta atau ketika Cosmo leading, memang lebih karena faktor bola, bisa dikatakan ada effort, tapi juga ada bola nemu dan sedikit kesalahan ketika melakukan blocking. Ya. Tapi kemudian sebuah balasan yang cukup menarik yang dilakukan oleh Favage, juga ada kesalahan error karena membiarkan seorang Irfan Maulana berdiri dalam posisi yang sangat bebas sekali. Betul sekali. Irfan Maulana langsung ke depan, coba kombinasi 1-2 Irfan kali ini. Berbahaya Irfan Maulana. Sangat agresif sekali tadi melakukan percobaan tembakan, masih sempat diblok. Pastinya moral dari para pemain Favage yang kembali meningkat. Irfan Maulana sendirian, masih coba dibayang-bayangi tadi. Oh, masih ada pergerakan, dan kali ini sekali dari sebuah bola pantulan yang coba diteruskan, namun masih bisa digagalkan. Dan Ihsan Radian harus keluar dari posnya untuk menghalau gerakan dari Reza Yamani. Sangat tepat keputusan dari Ihsan, dia keluar dari areanya, keluar dari sarangnya, karena jelas berbahaya kalau kemudian memberikan ruang kepada Reza untuk mengambil. Dan betul, bukan sebuah pelanggaran, ini lebih karena faktor susulan, tidak bisa menahan gerakan tadi dari Ihsan ketika dia mencoba untuk melakukan intercept atau merebut bola, menahan laju dari Reza. Wahid. Babak pertama yang akhirnya ada 2 gol yang tercipta, di mana tadi Cosmo JNE mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-9 melalui Andri Kustiawan. Namun akhirnya di penghujung babak pertama, seorang Afif Rizky, pemain dari Favage, mampu menyamakan kedudukan. Cosmo JNE 1, Favage Famos 1. Kami akan segera kembali untuk Anda.
ada momentum kedua yang dimiliki oleh Favage untuk bisa menekan dan punya peluang yang lebih banyak untuk menciptakan gol dibanding dengan apa yang dimiliki oleh Cosmo sejauh ini. Iya, dan yang menarik adalah bagaimana seorang Bambang Bayu Saptaji yang belum diturunkan di babak pertama tadi ya. Betul, bisa dikatakan bahwa memang BBS ini belum diturunkan dan kita juga memang belum mendapatkan update terkait dengan kondisi dari BBS ya. Karena meskipun dia ada di daftar pemain, di daftar bangku cadangan, tetapi dia masih belum diturunkan. Pemain yang di musim lalu memperkuat Pendekar ya, Pendekar United, dan kembali lagi. Ya, babak kedua kali pemirsa antara Cosmo JNE menghadapi Favage Famos, masih dari Gor Tegal Selatan di Kota Tegal. Ini menjadi laga kedua dari pekan keempat di Liga Futsal Profesional 2023-2024, dan kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Saat ini Cosmo JNE yang mengenakan jersey berwarna kuning-kuning-kuning, sementara Favage Famos yang mengenakan jersey berwarna putih-putih-putih. Bukan masih imbang 1-1, di mana tadi Andri Kustiawan mampu mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-9, namun akhirnya di penghujung babak pertama bisa dibalas oleh Afif Rizky di menit ke-19. Babak kedua yang pastinya akan lebih menarik lagi. Mari kita saksikan bersama-sama kali ini. Ya, kalau ada pemain yang cukup menonjol di kubu atau sangat menonjol di kubu dari Favage adalah Ali Abidin ya. Bagaimana performa dia terutama dari sisi flank. Dia yang mengatur ritme dan kemudian ditambah agresivitas dari pemain nomor 8 Irfan Maulana yang memang bermain dengan sangat agresif, menciptakan peluang dan kemudian berperan pada gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Favage. Sementara di Cosmo memang bisa dikatakan bahwa semuanya masih rata-rata, belum ada yang benar-benar terlihat menonjol ya. Kita berharap atau kemudian ketika kita melihat bagaimana Reza yang datang dengan status pencetak gol, kalau di pertandingan juga belum terlihat menonjol juga ya. Fahid juga sama, masih belum terlalu menonjol secara kontribusi, dan beberapa kali tembakan yang dilakukan belum sepenuhnya akurat. Iya. Justru ini terlihat bagaimana bentuk pertahanan mereka yang memang benar-benar solid ya. Betul. Dibandingkan dengan bagaimana cara mereka menyerang, cara mereka mencoba untuk masuk ke area pertahanan lawan, itu mereka satu sama lain masih tampak kesulitan. Betul, karena memang bisa dikatakan bahwa ini saling melihat, saling intai, saling mematikan siapa yang dihentikan, dan intercept yang sangat cepat tadi nyaris saja. Iya. Pemain yang mencetak gol tadi, Bung. Betul sekali. Nomor punggung 14. Arif Rizky ya. Dan kita juga tidak boleh melupakan bagaimana penampilan dari masing-masing penjaga gawang juga cukup solid. Betul. Pada babak pertama tadi. Ya, Ihsan juga bermain bagus ya. Jadi ada 3 pemain yang bisa dikatakan cukup menonjol. Ihsan terutama dengan save yang dilakukan. Kali ini sebuah perebutan bola masih dilakukan oleh kedua tim. Masih sangat alot permainan di awal-awal babak kedua kali pemirsa. Ada komunikasi tadi sepertinya Andri Kustiawan dari Traktor, pemain yang rutin mencatatkan namanya sebagai top skor di Liga Futsal Profesional ya, Bung ya. Bahkan 3 musim berturut-turut. Betul sekali. Dia pernah menyandang status sebagai pencetak gol terbaik sebelum akhirnya muncullah era Rodrigo, muncullah era dari Evan yang memang menjadi mesin gol ketika Black Steel berada dalam kondisi yang sangat baik. Betul. Rizky Hana kembali kali ini. Peluang tadi coba dilakukan oleh Aji Satria Pratama. Tembakan yang masih bisa dihalau dari tampaknya oleh Ali Abidin. Aji Satria, Rizky Hana kali ini. Berbahaya. Counter cepat dari seorang Ari Ramdhani tadi. Ngeri ya. Betul-betul mengerikan ya, karena tadi passing yang diberikan juga tidak terlalu akurat tadi ya. Agak resiko sekali tadi. Betul. Balik kali ini dari sisi terluar coba dilakukan. Syaidan Syalubis tadi mencoba untuk melakukan first time shooting namun masih terhalau. Sehingga mendapatkan sepak pojok kali ini bagi Favage. Ari Ramdhani. Mario Prantani coba mereka lakukan. Sebuah upaya kali ini dilakukan oleh Ali Abidin.
dari sisi ke sisi. Syahidan Syalubis, Ari Ramdhani, baik pas kali ini kepada Iksan Rahadian. Oh, terlalu jauh tadi. Itu maksudnya adalah ke legend Syalubis tadi. Iya. Serangan kali coba dibangun oleh Cosmo Jenny dari sisi kanan. Masih ada Syahidan Syalubis. Body charge-nya tadi menghalau pergerakan dari Bambang Bayu Saptaji yang akhirnya masuk. Ya, baru kita mungkin bermasuk sekarang. Mungkin setelah kita bicarakan akhirnya dimasukkan. Iya. BBS yang bisa dikatakan menjadi salah satu pemain yang sangat famous ya, pemain futsal yang terkenal. Diego Rodrigo coba kembali peruntungannya tadi, namun masih bisa digagalkan. Pojok bagi Favage, Diego Rodrigo. Ada BBS tadi yang mencoba untuk menutup ruang tembak dari Diego. Keep in kali ini bagi Favage. Ari Ramdhani. Oh, berbahaya BBS kali ini coba menghalau. BBS kembali lolos kali ini upaya. Dan ada sebuah peluang tadi, atau memang bola sudah keluar? Sudah keluar ya. Berhasil diblok tadi sebenarnya. Sebuah peluang pergerakan akselerasi yang dilakukan oleh BBS dari sisi flank kiri tadi. Lakukan intercept dan hampir tadi sebuah kehilangan dari Favage. Iya. Kita lihat bagaimana keriuhan yang dibuat oleh para pendukung Cosmo Jenny di Gor Tegal Selatan kali ini. Shooting langsung dari BBS yang masih melambung di atas mistar gawang tadi. Kedua tim di musim lalu bertemu dan dua-duanya adalah dimenangkan oleh Favage Famos. Pertemuan terakhir ketika di Gor Among Rogo Jogja, Favage mampu menang dengan skor 4-2, sementara di leg pertama musim lalu Favage Famos untuk mengalahkan Cosmo dengan skor akhir 4-1. Dan terakhir kemarin ketika di turnamen pramusim ya, di Futsal Series Piala Jakarta, Favage juga mampu mengalahkan Cosmo Jenny. Ada Iksan masih mendapatkan tekanan kali ini Favage, dan Reza belum berhasil. Berbahaya kali transisi cepat dari Favage. Diego Rodrigo kembali terlepas bolanya. BBS masih bisa diminimalisir tadi. Ya, lebih cepat alur bola kalau kita lihat bagaimana efek dari masuknya BBS dengan kecepatan yang dimiliki, dan kita lihat sebuah manuver yang sangat baik tadi ya. Iya, Reza Gunawan sangat percaya diri tadi. Sebuah gerak tipu yang sulit untuk diantisipasi. Baik, sudah masuk. Mostaba juga sudah masuk kali ini. Reza Yamani. Diego masih mendapatkan pengawalan ketat tadi. Susah sekali untuk bisa memutar badan karena pressing dari Reza Yamani. Stefanus Raga Febianto. Kembali melebar di sisi kanan. Irfan Maulana. Sayang tadi. Jadi gameplay yang tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan di babak pertama tadi. Betul. Belum terlalu banyak perubahan. Tapi memang kalau sekarang kita melihat lebih alur bola lebih cepat ya, Bu. Iya. Alur bola, distribusi bola, pergerakan yang dilakukan juga sekarang terlihat lebih cepat dari kedua tim. Iya. Termasuk juga bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh Favage. Irfan masih berebut bola. Fahid dimenangkan oleh Irfan kali ini. Diego Rodrigo tidak diberikan kenyamanan untuk bisa menguasai bola, namun Diego kali ini masih menguasainya. Diego mencoba keluar tapi masih bisa diantisipasi, dan kali ini Fahid Safi. Fahid masih mendapatkan pengawalan ketat tadi dari Raka Febianto. Susah sekali untuk bisa memberikan passing atau pergerakannya yang
Mudah sekali untuk diisolasi oleh Raka Febianto. Ya, karena Raka juga cukup cerdik ya, dia menutup jalur passing yang kemungkinan akan dilakukan oleh Fahid, yaitu ke sisi kiri ya, sehingga posisi yang ditempati oleh Raka selalu berada dalam posisi kiri dari Fahid, sehingga disitulah Fahid tidak bisa memberikan passing atau kemudian melepaskan diri dari kawalan yang dilakukan oleh Raka. Iya. Oh, lagi-lagi sebuah kehilangan bola dan kali ini Reza Jamani memberikan Fahid, tapi masih bisa diintercept tadi oleh Diego Rodrigo. Kembali Fafage kali ini. Tempo yang coba dimainkan oleh Diego. Kombinasi 1-2, masih Diego. Belum bisa tadi untuk bisa melakukan tembakan. Fahid Safi kali ini. Dan sayang sekali Reza Jamani belum bisa mengoptimalkan peluang yang ada tadi. Ya, kalau kita melihat bahwa ini adalah penyelamatan yang luar biasa lagi-lagi yang dilakukan oleh Ihsan, dan Ihsan sepertinya memang menjadi batu sandungan dari Reza untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya. Masih menjadi tembok yang sulit untuk bisa dijebol oleh Reza dengan dua peluang terbaik yang dimiliki. Tadi kita juga sempat melihat ada momen Reza tinggal berhadapan dengan Ihsan, dan tadi kita juga melihat bagaimana dengan kaki lagi-lagi Ihsan menahan keinginan dari Reza. Oh, jebol yang coba dimanfaatkan, namun sayang kali ini pergerakan yang berbahaya dari Fafage. Ali Abidin. Oh, lagi-lagi kerjasama yang belum membuahkan hasil bagi Fafage Famos. Ya, sebuah strategi counter yang sangat baik, dan kita lihat lagi-lagi Ali memberikan bola. Tidak bisa disambar oleh Stefanus tadi. Terlambat Stefanus. Enak sebenarnya bola yang diberikan tadi oleh Ali Abidin. Sangat cepat laju bola, lebih terbuka. Kembali Ali Abidin. Stefanus Johan. Coba untuk mendeteksi kali ini pergerakan dari rekan-rekannya yang dilakukan oleh Afif Rizky tadi. Sang pencetak gol bagi Fafage Famos. Bola sudah terlanjur keluar. Kendali di kaki para pemain Cosmo kali ini. Reza Gunawan. 1-2 dengan Fahid, dan lagi-lagi finishing masih menjadi PR tampaknya bagi Cosmo GNE. Sebuah kombinasi yang sangat baik tadi antara Reza kemudian dengan Fahid. Bahkan keras tapi masih terbang di atas mistar gawang dari Ihsan. Iya. Silih berganti ya. Betul. Untuk melakukan serangan, tekanan demi tekanan bagi keduanya, namun kita masih menunggu siapa yang kali ini bisa kembali unggul. Namun yang belum berhasil didapatkan oleh kedua tim di laga kedua dari pekan keempat. Cosmo. Reza Gunawan. Berbahaya. Bisa dicuri, namun kembali recovery ball coba dilakukan. Ada antisipasi yang cepat tadi di struktur pertahanan Fafage untuk bisa merebut bola. Dewa Rizky. Baik sekali, dan kali ini sayang sekali tadi sebuah tembakan mendatar yang sangat tipis di depan mulut gawang. Ya, ini adalah bola Dewa Rizky ya. Kalau kita lihat bagaimana tadi dia melakukan tembakan tapi masih melebar ke sisi kanan tadi. Agak terlambat Andri Setiawan untuk bisa menjangkau. Sangat menyenangkan untuk melihat pertandingan di siang hari ini pemirsa, di mana kedua tim bermain sangat terbuka, walaupun juga cukup berhati-hati, tapi tekanan yang dilakukan oleh keduanya silih berganti mereka lakukan. Ya, Ihsan sepertinya harus diganti ya, karena kondisinya seperti tidak memungkinkan. Muhammad Irfan yang masuk, nomor punggung 20. Sayang sebenarnya kalau kita melihat bahwa bagaimana performa yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Ihsan dengan banyak penyelamatan. Iya. Tapi ini jelas untuk menjadi ujian dari seorang Muhammad Irfan, apakah dia bisa menggantikan posisi dengan baik. Kembali Fafage Famos dari sisi kiri kali ini. Ali Abidin.
Masih mendapatkan bayang-bayang dari Andri Gustiawan. Berhasil dicuri sebuah transisi cepat dari Cosmo. Dan kali ini kerjasama coba dilakukan, namun masih belum bisa untuk dimaksimalkan. Diego Rodrigo. Coba masuk dan kali ini. Oh, bola muntah. Masih bisa tadi seorang kiper dari Cosmo yang berhasil melakukan penyelamatan. Ya, luar biasa penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky tadi. Bagaimana dia memang mengenai dada, tapi tembakannya sangat keras ya. Telak tadi tembakan yang dilakukan oleh Rodrigo ya. Kemudian harus melakukan penyelamatan dengan dadanya tadi. Iya. Tapi telak, jarak dekat, dan kita berharap tidak ada kondisi yang serius yang dialami oleh Muhammad Rizky. Kita lihat masih harus mendapatkan perawatan karena memang keras sekali. Dia keras sekali karena memang dadanya ya. Iya betul, karena memang sangat telak ya. Iya. Tepat di muka tadi. Dengan jarak dekat, tembakan yang keras kayak itu. Rodrigo adalah pemain yang sangat keras tembakannya. Ya, Rizky Hana saat ini masih mendapatkan treatment. Apakah dia bisa melanjutkan pertandingan? Karena kita lihat ini dia momentum. Kita lihat di sini ya. Iya. Berbelok ke arah kanan, memindahkan bola dan kita lihat. Sebenarnya butuh perawatan ya. Iya. Harus diganti nomor punggung 2 yang masuk. Rizky Afsana Putra. Ya. Kejadian yang sama seperti Fafagi nih. Mereka harus mengganti kiper terbaiknya ya. Iya. Maka ini akan memberikan hasil yang berbeda setelah 2 kiper terbaik mereka harus digantikan dengan sisa waktu yang ada. Ini butuh ditandu ya, Bung ya. Iya. Berarti memang telak sekali dan mungkin kita berharap kondisinya baik-baik saja. Iya. Untuk kondisi dari Rizky. Nah, tembakan memang sangat keras. Sangat telak mengenai dada. Cukup serius memang. Ini 2 pemain asing yang sama-sama menjadi tumpuan dari Cosmo maupun Fafage. Betul. Tapi performa Ali sebenarnya lebih menonjol ya, dibandingkan betul. dengan apa yang diperlihatkan oleh Fahid tadi ya. Karena kontribusinya lebih nyata, lebih terlihat. Fahid masih harus menemukan form terbaiknya ya. Betul. Ya, permainan kembali dilanjutkan kali pemirsa dan kiper dari Cosmo Jaya memang harus digantikan. Dari Rizky Hana saat ini diganti oleh Rizky Afsana Putra. Mendapatkan juga cukup serius Ali Abidin. Sekali lemparan jauh yang kurang akurat tadi dari Rizky Afsana Putra. Sudah berjalan kurang lebih 9 menit. Kedudukan masih 1-1 bagi kedua tim. Belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak kedua kali ini. Irfan Noviawan langsung depan. Berbahaya tadi. Tampaknya 2 kiper baru yang masih grogi nih tampilnya. Lihat dari penampilan mereka bagaimana akurasi passing mereka yang juga belum akurat. Memberikan kepada rekannya. Bikin bagi Cosmo JNE. Terlalu lemah sehingga mudah tadi dikendalikan oleh Diego. Namun masih ada upaya kali ini berbahaya. Sebuah serangan balik kali dari Fafage dari sisi kiri. Berhadapan saja dan akhirnya Irfan Maulana kali ini membounce back Cosmo JNE. Sehingga Fafage Famos kali ini unggul 2-1 atas Cosmo. Ya, sebuah skema serangan balik yang sangat cepat, sprint yang sangat cepat, eksekusi yang sangat taktis tadi yang dilakukan oleh Irfan Maulana. Berlari cepat dia melewati kejaran yang dilakukan oleh pemain Mocaba tadi. Dan kemudian berhasil mengeksekusi peluang yang demikian baik. Dan membuat bagaimana sekarang Fafage unggul dengan skor. Dan dibalas! Belum selesai kita bicara. Belum selesai narasi kita tadi. Tapi akhirnya gol dari Reza Yamani. Lagi-lagi harus membuat permainan ini kembali imbang. Kita lihat akhirnya 2 pemain yang sempat kita singgung, sempat kita sebut tidak terlalu perform di babak pertama. Ternyata berkombinasi, berkontribusi, memberikan assist, menciptakan peluang.
dan kemudian mencetak gol. Reza Yamani, 8 gol sudah diciptakan total di musim yang baru berjalan di awal-awal tahun ini. Iya. Pertandingan yang begitu sengit. Gol berbalas gol, dan bagaimana bentuk permainan mereka yang sangat terbuka. Game on kali ini bagi Reza Yamani akhirnya membuat Cosmo JNE mempunyai peluang yang sama dengan Fafage setelah tadi sempat seorang Irfan Maulana unggul sebentar saja. Betul. Belum selesai melakukan selebrasi ya Bung ya. Belum selesai kita membuat narasi, ternyata sudah ada 1-1. Diciptakan tadi, saling berbalas. Betul. Oh, lagi-lagi kali ini sangat baik coba dilakukan, dan berupaya tadi Robi Hilman Maulana. Tembakannya masih bisa ditutup. What a match Bung, luar biasa pertandingan. Sangat-sangat menghibur di akhir pekan kali ini. Safi, Mojtaba kembali meloloskan diri, namun ada pergerakan yang lugas tadi dari sang kiper. Pelanggaran ya, jelas memang dorongan yang dilakukan oleh Fahid. Tetapi memang Fahid tidak punya pilihan yang lainnya karena Mojtaba masih tertinggal di belakang. Kita lihat ini perebutan yang memang ini adalah profesional foul, memang wajar sekali bagaimana perebutan dua pemain yang secara postur mungkin bisa dikatakan bahwa Fahid lebih besar, tetapi Raka juga memberikan perlawanan. Tapi ini berbahaya, ini adalah spesialisasi dari Diego. Kita lihat, dia sampai menggeser keyboard ya untuk mendapatkan ruang yang lebih nyaman. Diego Rodrigo, 18 gol diciptakan di musim lalu. Kali ini bagi Fafage, Diego Rodrigo. Jadi yang berbahaya, Bung. Wow. Kita bayangkan tadi bagaimana rasanya yang dialami oleh Rizky ya. Ketika dengan jarak sangat dekat, hanya mungkin sekitar 2 meter, tembakan keras tadi. Wow, turnover kali ini bagi Cosmo JNE, dan Andri. Posisi balik badan yang belum bisa dimaksimalkan, tembakannya tadi menjadi sebuah gol. Kita lihat saling intercept, saling menekan, saling mencuri bola, dan saling ngejual beli tembakan. Ali Abedin. Oh, 1-2 yang terlalu panjang tadi ya. Bisa ditutup dengan apik tampaknya. Oh, masih bisa bermain. Alhamdulillah, Bu. Bisa ya. Oh, bisa kembali, kita lihat. Akhirnya Rizky Hana bisa kembali dimainkan. Jelas penting ya peran dari Rizky Hana ya dengan penyelamatan yang dilakukan. Iya. Ali Abedin. Raka kembali melebar kali ini di sisi kiri. Diego Rodrigo. Kita lihat marking yang cukup ketat ditunjukkan oleh Cosmo, dan sebuah turnover cepat. Berbahaya kali ini Andri Gustiawan sendirian. Bisa diantisipasi tadi oleh Raka, dan kali ini Diego Rodrigo. Sangat licin, sangat kuat. Bagaimana Diego, memang dia belum berkontribusi dari sisi produktivitas ya, dan bagaimana pergerakan yang dilakukan, bagaimana dia membuka ruang dan memberikan umpan. Iya. Hampir saja tadi. Sudah dimaksimalkan. Balik kali ini. Cosmo, aduh, tidak ada rekan atau terlambat dari tampaknya. Bisa menambah daya gedor sehingga berhasil dikuasai kembali oleh Fafage. Rizky kembali kepada Raka. Ya tadi 10 menit pertandingan, 10 menit laga yang berjalan sangat intens ya. Iya, betul. Menarik. Tampaknya di sisa waktu yang ada 8 menit tersisa kali ini mereka harus tampaknya kembali mencoba berhati-hati ya. Betul.
Dan kalau ini misalnya Favage berhasil menahan atau bahkan mengalahkan Cosmo, maka bisa dikatakan harus diberikan label mereka sebagai salah satu tim yang menahan laju atau bisa menjadi pengganjal untuk para raksasa ya. Karena Pendekar United sudah merasakan ketika ditahan imbang dengan skor 2-2. Betul. Meskipun mereka juga takluk ketika menghadapi Black Steel dengan skor 2-4, tapi setidaknya referensi menghadapi Cosmo bisa menjadi salah satu label baru untuk Favage yang tentu saja membuat mereka harus terus diwaspadai oleh lawan-lawannya. Iya. Dan mungkin tim-tim akan berterima kasih pada Favage ya, terutama tim terdekat seperti Bintang Timur Surabaya, Black Steel, karena Favage kalau memang mereka bisa menahan atau kemudian mengalahkan Cosmo JNE. Masih ada 8 menit, masih banyak waktu yang tersisa. Betul. Adalah salah satu pertandingan yang menurut saya memang sangat ketat, berimbang, sangat terbuka. Ya, sementara di esok hari ini Cosmo akan menghadapi Pendekar United. Ya. Sementara Favage akan menghadapi Kinantan. Ya, secara teori mungkin menjadi kesempatan untuk Favage ya menghadapi Kinantan, tim promosi yang belum memperlihatkan performa terbaiknya. Iya. Masih harus mencari bentuk, mencari pola dan beradaptasi bagaimana ketatnya, panasnya persaingan di level tertinggi untuk kompetisi futsal di Indonesia. Cosmo bisa menjadi ujian berikutnya ya Bang. Iya. Dengan Pendekar yang sekarang juga baru mencari titik stabilitasnya ya di bawah pelatih baru dan beberapa pemain barunya. Betul. Mereka juga baru melakoni 3 laga dan mereka sudah mengantongi 2 kali seri, 1 kali kalah ya. Betul. Mereka memperbaiki tren itu. Jelas itu di luar ekspektasi ya Bang. Karena Pendekar kan ownernya mengatakan bahwa target musim ini adalah bagaimana bisa masuk ke 2 besar lah minimal untuk memperbaiki penampilan mereka. Di saat ini bahkan mereka sampai Pendekar mendatangkan pelatih asing akan bisa mendongkrak performa dari tim. Iya. Bagus serangan coba dilakukan oleh Favage kali ini. Ali Abidin mendapatkan pengawal ketat. Tertipu tadi tampaknya Diego Rodrigo. Ada ruang kosong kali ini coba dimanfaatkan. Masih belum bisa. Memang sangat sempit tadi ruangannya. Ya, tapi lihat bagaimana Ali Abidin ya, dia berhasil menarik 3 pemain untuk membatasi dan menutup ruangnya ya, sehingga ada kita lihat Rodrigo tadi dalam posisi sedikit kosong sebenarnya di sisi flank sebelah kanan pertahanan dari Cosmo. Ya. Ali mendapatkan pengawal ketat dari Reza Gunawan. Masih Ali, pemain yang memiliki atribut yang luar biasa dalam mengolah bola. Kembali 1-2 coba dilakukan Ali Abidin kali ini. Kedisiplinan dari Reza untuk terus menguncinya tadi. Turnover kali ini bagi Cosmo. Faid Safi. Masih belum bisa. Perebutan bola terjadi dan bola kembali dikendalikan oleh Favage. Ketat di sisa waktu yang ada, di mana 2 tim tampaknya berporos atau berpusat pada bagaimana mereka supaya tidak kebobolan. Betul. Dan sama-sama memberikan pressing juga, sama-sama mereka juga cukup berhati-hati. Cukup jahil ya. Cukup jahil kalau kita lihat. Iya. Mengganggu kaki tadi, tapi beresiko ya. Reza harus berbaring di pinggir lapangan, tapi kepalanya masuk ke field permainan sehingga menunda, atau wasit harus menunda terlebih dahulu. Reza masuk. Reza tuh Reza nih ya. Ya. Gunawan tarik keluar, masuk lagi kali ini Reza Yamani mendapatkan penanganan lebih lanjut setelah tadi kecelakaan. Gustavo juga sudah masuk kali ini. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Jelas. Ya. Ada yang bisa dilakukan. Bali 2 tim yang mencoba tampil lebih berhati-hati.
Fafage Famos yang sudah mengalami satu kekalahan ya Bung. Betul. Menghadapi Black Steel di pekan kedua. Jadi mereka kemarin di pekan ketiga mereka reschedule dan akhirnya kali ini baru bermain lagi. Jadi kalau misalkan dari sisi kebugaran sebenarnya mereka lebih unggul ya. Mereka lebih bugar ya karena memang jadwal mereka yang bisa dikatakan lebih sedikit dibandingkan dengan coach. Reza Yamani bagus sekali. Fahid, aduh. Fahid. Tadi ada ruang tembak tadi yang tampaknya masih belum bisa dimaksimalkan oleh Fahid. Ya, ini Fahid sepertinya tidak menghargai kerja keras yang dilakukan oleh Reza Yamani. Bagaimana Reza tadi dengan sebuah gerakan yang dilakukan, kemudian memberikan umpan yang sangat matang tadi kepada Fahid, tapi tembakan Fahid justru terbang tinggi entah kemana tadi. Iya. Harus agak lebih sabar Fahid. Memang beberapa kali tembakannya tidak terlalu akurat ya. Betul. Menarik juga kalau kita melihat bagaimana seorang Fahid ini pernah dipinjam oleh Black Steel ya. Betul. Bintang Timur maksud saya. Bintang Timur ya, Timur ya. Di AFF ya. Iya. Nah, karena waktu dia bermain bersama dengan Bintang Timur kemudian mengalami cedera dan di musim lalu sebenarnya sempat mau dikontrak oleh Cosmo, tapi karena tidak masih harus menjalani perawatan. Tembakan. Ternyata tadi masih bisa digagalkan oleh Rizky Hana. Jadi setelah di AFF tuh dia langsung cedera itu hitungannya. Iya, waktu di AFF ya. Hampir tadi ya. Betul, dan kita lihat bagaimana sangat terbukanya dan sangat berbahayanya tadi. Cukup resiko sebenarnya bagaimana mengambil agak dalam situasi bahwa memang harus melakukan blocking, tapi jelas keras tadi karena posisi bagaimana ancang-ancang yang dilakukan atau kemudian kuda-kuda yang dilakukan oleh Robi ya sepertinya, tapi justru ada kaki yang sedikit masuk. Iya. Intens sekali pertandingan kali ini. Betul. Menarik. Dua tim juga masih imbang dalam melakukan game plan. Sepertinya cukup serius ya Tandu. Tandu baru mendapatkan game yang cukup serius tampaknya kali ini. Betul. Karena memang tadi posisi yang dilakukan adalah dia dalam situasi siap-siap untuk menembak ya. Iya. Menembak dengan sangat keras tadi Robi dan tiba-tiba ada tapi ada kaki yang berusaha untuk mengambil bola memang. Tapi situasinya adalah kaki dari Robi itu sudah dalam kondisi menggantung untuk menembak dengan kekuatan penuh. Iya. Permainan kembali dilanjutkan dari situasi sepak pojok. Gol pembuka kali ini bagi seorang Zakaria karena dia baru saja hadir menggantikan Robi tadi yang keluar dan akhirnya terjawab pergantian pemain yang begitu optimal dari seorang Zakaria untuk membuat Fafage kali ini kembali unggul. Ya, kita lihat bagaimana situasinya. Ada sedikit arah bola yang berbelok memang. Tembakan keras yang dilakukan berawal dari tendangan sudut. Kemudian selebrasi yang luar biasa bagaimana Ari Ramdhani membuat timnya unggul dalam kondisi para pemain dari Cosmo belum sepenuhnya siap. Ya. Ada gol yang membuat kemudian Fafage kembali unggul. Baik sekali kali ini Fafage setelah masuknya Ari Ramdhani dan mengoreksi tadi bukan Zakaria tapi Ari akhirnya berhasil mencetak gol, kembali membounce back Cosmo JNE kali ini pemirsa. Jika menggantikan pemain tadi Ari Ramdhani nomor punggung 4. Kedudukan saat ini 3-2 bagi Fafage. Tekanan jelas ada di kubu Cosmo ya dengan rekor yang mereka miliki. Kemudian sekarang mereka tertinggal. Hampir tadi. Hampir saja cuma digagalkan kali ini sebuah counter cepat dari Fafage Famos. Lalu lemah dari sebuah passing silang mendatar. Faid Safi. Lebar kali ini dan coba dimanfaatkan namun sayang masih mendapatkan marking yang ketat tadi. Jelas Zakaria. Sama-sama nomor 4 tadi. Betul, sama-sama nomor 4. Zakaria Cosmo ya. Ya, Zakaria Cosmo. Betul. Karena memang bola tadi berlangsung dengan sangat cepat, Bung, sehingga
Tadi juga situasinya para pemain dari Cosmo juga sebenarnya masih belum siap sepenuhnya ya, setelah ada insiden. Satu pemain dari Favage harus ditarik keluar dan Cosmo jelas ini membutuhkan sebuah kontra strategi atau kemudian butuh taktik baru yang harus dilakukan oleh coach Denny Handoyo. Iya. Diuji tentu saja pengalamannya, diuji tentu saja kecerdikannya karena memang pertandingan berlangsung dengan intens yang sangat tinggi. Betul. Kemudian juga sama-sama hampir menerapkan gaya permainan yang sama. Terus kemudian kita bisa katakan bahwa secara kualitas pemain kalau disaksikan sepanjang pertandingan berjalan bisa dikatakan berimbang. Yang membedakan adalah bahwa di kubu dari Favage ada pemain-pemain yang kemudian bisa menjadi kunci ya, bisa kemudian mereka berperan yang lebih signifikan dalam mengubah jalannya permainan. Sementara di kubu dari Cosmo Jaya saya belum melihat pemain yang benar-benar menonjol, pemain yang kemudian benar-benar berperan secara penting dalam permainan tim. Betul. Pahit membuang banyak peluang. Kemudian kita saksikan juga yang Mani juga tadi punya peluang, tapi selebihnya dia juga tidak terlalu banyak terlibat dalam permainan. Ya. Harap-harap cemas kali ini para pendukung dari Cosmo JNE setelah timnya justru saat ini tertinggal dari Favage Famos setelah Ari Ramdhani tadi. Nambah pundi-pundi gol bagi Favage dan tampaknya power play sudah dilakukan oleh Cosmo JNE. Ya. Reza Gunawan kali ini. Menjaga reputasi, menjaga rekor, menjaga kesempatan mereka tetap berada di puncak. Ya. Dengan 15 poin dan tentu saja mereka tidak ingin ternoda ya di pertandingan menghadapi Favage. Bahwa mereka tidak ingin menghadapi kekalahan, menelan kekalahan. 5 laga mereka mampu sapu bersih. Laga ke-6 bagi Cosmo, laga ke-4 bagi Favage. Waktu kembali dilakukan oleh Cosmo JNE kali ini. Reza Gunawan. Sayang sekali kehilangan bola lagi tadi. Tidak terlalu optimal kali ini Fahid ya. Betul. Kita tidak melihat bagaimana kontribusi secara maksimal yang dimiliki oleh Fahid. Efektivitasnya juga tidak terlihat. Kemudian secara permainan juga dia seperti terisolasi ya, tidak terlalu banyak berkontribusi dari sisi serangan yang dilakukan oleh Cosmo. Reza Gunawan. Harus hati-hati ya. Situasi power play tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan passing ya, kesalahan elementer ya, karena jelas sangat beresiko sekali. Nah, kalkulasinya pasti ada resiko. Waktu masih ada 4 menit, jadi harusnya kemudian mencetak gol dari Buk. Ya. Ulangi lagi adalah Ari Ramdhani. Ya, bukan Zakaria tadi. Salah, mohon maaf kesalahan saya. Selebrasinya tadi sempat agak provokatif sebenarnya yang dilakukan oleh Ari tadi ya. Bola juga percuma dari Favage. Kali ini bola dikendalikan oleh Cosmo JNE untuk bisa setidaknya menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Di power play masih coba dilakukan oleh Cosmo. Pahit, Dewa, Reza Gunawan, kembali pada Dewa. Coba mengepung kali ini Andri. Oh, berbahaya. Tapi sebenarnya sudah diukur sudah ya. Jadi Reza sudah mengukur bahwa bola tidak mengarah ke dalam gawang ya. Iya. Nah, tidak ada pemain yang coba mengejar. Sudah tahu tadi berarti. Antara sudah mengukur atau memang sudah pasrah ya aja. Sudahlah. Agak setengah ragu-ragu ya melakukan power play ya kalau kita lihat ya. Harus hati-hati situasinya memang. Ya. Kembali power play. Reza Gunawan. Kali ke kanan, Faiz Safi. Dewa. Coba untuk mencari celah untuk bisa melakukan tembakan kali pemain Cosmo. Kali ini terbuang percuma. Sebuah struktur serangan yang coba mereka lakukan. Sementara nampaknya Favage kali ini coba untuk fokus terhadap area pertahanan mereka. Pahit. Kembali pada Dewa Rizky. Lagi. Ini
tidak ada pergerakan yang fluid tampaknya dari Cosmo. Agak statis ya. Iya. Jadi pemain-pemain mereka menunggu di area-area yang sebenarnya sudah ditentukan ya, tidak bergerak bebas untuk menciptakan ruang dan membuka ruang ya. Yang ini memudahkan antisipasi dari para pemain Fafage untuk menutup jalur passing dari pemain-pemain Cosmo ya. Iya. Dan kita lihat sama sih sangat rumit. Kita saksikan di sini. Keras memang tembakannya, tapi ini jangan-jangan lebih karena faktor frustasi karena memang dia tidak melihat ruang itu ya. Jadi dia mencoba untuk melakukan tembakan sehingga berharap ada sebuah kick in. Iya. Pemain dari Fafage punya kesempatan untuk melakukan reposisi kembali. Betul. Sementara kali ini Evan Maulana keluar untuk mendapatkan treatment lebih lanjut. Adalah pemain yang cetak gol kedua bagi Fafage tadi di menit ke-29. Dadang Prasetyo yang masuk. Dadang yang sudah mendapatkan 1 kartu kuning tadi ya. Dan kita tidak melihat BBS masuk lagi ya, Bu ya? Iya. Belum melihat lagi ya. Belum melihat lagi. Power play masih dilakukan oleh Cosmo. Kita lihat. Fahid. Berbahaya jelas. Dia mencoba untuk memasakkan tembakan Betul. tadi. Padahal ruangnya tidak ada memang karena sudah tertutup ya. Padahal kalau dalam situasi power play seperti ini harusnya lebih banyak menggulirkan bola ya, melakukan ekstra pass ya untuk menarik para pemain dari Fafage. Iya. Reza Gunawan. Lebar ke sisi kanan. Masih bisa dihalau. Kembali sebuah serangan juga dilakukan oleh Cosmo. Kali ini masih menunggu di sisi kanan. Mencoba dilakukan. Terkena Diego Rodriguez sehingga kick in kali ini bagi Cosmo. Zakaria. Reza Gunawan. Kembali di blok. Pergerakan di depannya. Reza Gunawan. Zakaria kembali kali berputar-putar sebuah sirkulasi dari kanan ke kiri. Dari para pemain Cosmo dan hampir saja Zakaria kali ini masih bisa diminimalisir tadi. Rugi jelas ya. Iya. Licin. Raka harus tergeletak kali ini. Sementara tapak dari Cosmo Gianni yang sedikit frustasi untuk bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Kita lihat bagaimana benteng pertahanan yang coba dibangun oleh para pemain Fafage. Apakah masih bisa bertahan para pemain Fafage dari tekanan yang coba diberikan oleh para pemain Cosmo yang tentu saja tidak ingin mendapatkan kekalahan perdananya di awal musim kali ini. Iya. Tentunya akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat baik untuk Fafage ya di pertandingan keempat mereka. Karena kalau kemenangan ini bertahan, ini menjadi kemenangan kedua mereka dan bisa membuat mereka akan semakin diwaspadai oleh tim-tim yang disebut sebagai tim yang punya kandidat juara. Wow, tendangan keras dari Reza tadi. Masuk ya? Masuk tampaknya. Atau masuk? Kita lihat. Apakah bola di dalam kah? Iya, kita lihat kali ini. Di luar. Di luar. Yang masih menyelamatkan kali ini. Betul. Dan memang ini licin ya. Tadi sempat terjatuh ketika mencoba untuk menutup sehingga ada peluang yang dimiliki oleh Reza tadi. Iya. Membuat kita kaget karena tembakannya justru memang mengenai tiang gawang. Peluang kali ini Cosmo masih mencoba untuk membela sebuah serangan. Reza Yamani, Mojtaba masih membawa para pemain Cosmo kali ini untuk menggetarkan jala dari Fafage Famos. Sekali dari Cepat bola tadi. Ya, time out sepertinya. betul. Ada time out terlebih dahulu. Cosmo Gianni saat ini memiliki poin 15, sementara di bawahnya ada Bintang Timur yang saat ini memiliki poin 13. Juga mereka saat ini harus takluk dari Fafage. Mungkin di pekan ini mereka masih cukup beruntung karena kalau kita lihat dari jadwal di pekan keempat Bintang Timur tidak bermain. Ini adalah schedule bagi Bintang Timur. Betul, dan ini tentu menjadi sebuah tapi apapun itu sangat rawan ya karena kemudian peluang yang
dimiliki oleh bintang timur Surabaya juga menjadi lebih terbuka, dan tim-tim lain juga menjadi lebih terbuka peluang mereka. Iya. Karena bagaimana Cosmo sekarang bisa dikatakan mulai tersendat lajunya. Iya. Meskipun masih baru pertandingan ke-6 buat mereka. Betul. Tapi bisa menjadi peluang bagi KCWHW yang saat ini ada di posisi ketiga karena mereka sudah mengumpulkan 10 poin. 2 laga akan mereka lakoni menghadapi Pendekar nanti setelah ini. Kemudian besok mereka akan menghadapi Moncong dulu. Ya, ada kesempatan ya. Ada kesempatan. Karena memang kalau kemudian mereka bisa mendapatkan poin penuh di 2 pertandingan di pekan ini. Tapi jangan lupa juga mereka musim lalu juga sempat membuat lawan juga deg-degan ya karena mereka menempati peringkat kedua ya. Betul. Ya, runner up musim lalu. Bisa waktu yang ada pemirsa kali ini kita lihat, oh ada bola bergulir pingin masuk tadi Mas Nudi ya. Show off juga nih. Ali Abedin langsung ke depan. Lalu bisa diterjang kali ini. Diego Rodrigo. 42 detik, Bung. Iya. Oh, hati-hati. Hitung mundur. Hitung mundur. Apakah menjadi noda pertama dari Cosmo? Iya. Aisafi. Ojtaba. Aduh, selesai saya pikir peluang. Ya. Selesai kalau kita lihat bagaimana memang tinggal 23 detik lagi, meskipun ya tetap ada kemungkinan karena laju bola akan menjadi sangat cepat, tapi kita lihat di sini. Kembali Diego Rodrigo. Agak berani mendelay. Saja tadi. Bisa waktu yang ada. 15 detik. Masih ada sebuah keajaiban bagi Cosmo kali ini, pemirsa. Peluang. Buang saja dengan lugas. Kembali kali ini. Cosmo JNE. Jadi detik terakhir bagi Cosmo untuk bisa menyamakan kedudukan. 5 detik. 5 detik lagi Cosmo. Deg-degan kita juga melihatnya. No or never. Mendapatkan tekanan di sisa waktu yang ada pemirsa. Favage Vamos. Ini baik sekali dan akhirnya semua pertandingannya begitu menarik, begitu ketat, begitu menghibur. Harus disudahi kali ini dengan kemenangan yang berhasil didapatkan oleh Favage Vamos. Dan ini menjadi kekalahan pertama bagi Cosmo JNE setelah 5 laga sebelumnya mereka tampil sangat superior. Luar biasa, sebuah pertandingan yang begitu ketat mereka tunjukkan. Ya, ini sebuah perjalanan yang tentu saja mulai agak sedikit mendaki untuk perjalanan dari Cosmo ya di musim ini. Setelah mereka tampil sempurna di 5 pertandingan terakhir. Ya. Sebuah ekspresi yang pastinya bagi para pemain Cosmo JNE tentu begitu sedih karena ini adalah kekalahan. VR. Apa yang terjadi kali mencoba ini? untuk melihat. Ya. Ada protes sepertinya. Untuk melihat review kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kita lihat drama apa yang terjadi di pertandingan. Apakah antara handball atau apa yang coba di review oleh kubu dari Cosmo. Ya. Jelas ini menegangkan ya, dan memang ini dibenarkan. Kita akan melihat review seperti apa yang diinginkan dan bagaimana kemudian situasinya. Ini juga pernah di sepak bola sebenarnya ketika tim atau pemain sudah masuk ke dalam ruang ganti, tapi kemudian ketika ada review dan wasit bisa memanggil kembali. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. BBS. Kita lihat di sini video replay kali ini apa yang terjadi. Mengenai tangan, tapi apakah itu tangan ke bola ke tangan atau seperti apa? Iya, ada Dadang Prasetyo tadi, tangan Dadang Prasetyo yang memang melebar ya, melebar dari tubuh kita lihat.
Tapi situasinya kalau kita melihat bahwa situasi tangannya bukan kemudian aktif ya. Oh, tapi memang ada kesan bahwa dia sengaja untuk sedikit menggerakkan tangannya ya. Iya. Kita akan lihat keputusan dari wasit dan menarik, ini akan menjadi salah satu sejarah baru ya. Kita lihat ada sedikit memang gerakan ya, dan tentu ini keputusan dari wasit akan menjadi sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Apakah memang tidak penalti? Bukan sebuah penalti. Ya. Dan wow, walaupun diselingi drama di akhir pertandingan, namun tampaknya kali ini Dewi Fortuna lebih mendukung Favage Vamos untuk bisa memenangkan laga keempat mereka. Tapi kita lihat bagaimana kedua tim menerima keputusan itu, dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Respect untuk kedua tim. Kita menyaksikan sebuah pertandingan yang sangat istimewa, drama yang luar biasa, dan kemudian yang paling penting adalah fair play, menerima apapun keputusan dari wasit. Ya, skor akhir Cosmogene 2, Favage Vamos 3, sebuah kemenangan berarti bagi Favage Vamos. Dan terima kasih Bung Maruf El Rumi untuk segala waktunya, untuk segala komentar-komentar Anda. Saya Johan Yanuar mewakili seluruh tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan kita akan bertemu lagi di pertandingan lain. Salam olahraga, MNC TV Sports.